Salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sarah Apriliana Tonis dengan NIM 2007010206. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit kanker prostat. Perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu kanker prostat. Kanker prostat adalah kanker pada pria yang berkembang di dalam kelenjar prostat dan umumnya ditandai dengan gangguan buang air kecil. Sebagian besar penderita kanker prostat ini berusia di atas 65 tahun. Kanker ini tidak bersifat agresif dan juga berkembang secara perlahan. Selanjutnya saya akan membahas tentang epidemiologi kanker prostat. Menurut pencatatan Global Burden of Cancer pada tahun 2018, kejadian kanker prostat di seluruh dunia itu sebanyak 1.276.106 kasus dengan kematian sekitar 358.989 kasus, dan angka tersebut naik pada tahun 2020 yaitu menjadi 1.414.259 kasus dengan jumlah kematian sebesar 375.304 kasus. Kasus di Indonesia sendiri pada tahun 2018, kejadian kasus prostat ini sebesar 11.361 dengan angka kematian sebesar 5.007 kasus, dan pada tahun 2020 kanker prostat ini menduduki urutan kelima paling umum terjadi pada pria dengan jumlah kasus 13.563 kasus dengan angka kematian sekitar 486 kasus. Selanjutnya adalah penyebab kanker prostat. Penyebab kanker prostat adalah perubahan genetik atau mutasi pada sel-sel yang berada pada kelenjar prostat. Namun penyebab terjadinya mutasi itu sendiri masih belum diketahui dengan pasti. Meski begitu, ada beberapa faktor yang diduga bisa meningkatkan resiko pria mengalami kanker prostat, yaitu yang pertama adalah faktor usia, yang kedua karena mengidap obesitas, yang ketiga riwayat keluarga, yang keempat faktor genetik, yang kelima menderita penyakit seksual. Selanjutnya adalah klasifikasi kanker prostat. Menurut Kementerian Kesehatan RI tahun 2015 menentukan bahwa stadium kanker prostat ini dengan mengikuti sistem staining menurut AJCC atau American Joint Committee on Cancer pada tahun 2010, yaitu yang pertama sistem TNM, yaitu yang pertama stadium T, yaitu penentuan stadium klinis. Stadium T ini dapat ditentukan dengan colok dubur dan bila diperlukan dapat dilakukan dengan pemeriksaan CT atau MRI. Yang kedua adalah stadium N. Penentuan stadium N ini hanya dikerjakan bila akan berpengaruh terhadap keputusan terapi. Cara terbaik untuk menentukan stadium N ini adalah dengan limfaderektomi, yaitu dengan operasi terbuka ataupun laparoskopik. Yang ketiga adalah stadium M. Metode sidik tulang paling sensitif untuk mendiagnosis metastasis tulang, dan bila tidak ada fasilitas pemeriksaan tersebut dapat dicari dengan penilaian klinis, CT scan, alkali fosfatase, serum, dan juga bone survey. Pengukuran alkali fosfatase dan juga PSA secara bersamaan akan meningkatkan efektivitas penilaian klinis sebesar 98%. Yang kedua adalah tingkat PSA. PSA atau Protein Specific Antigen adalah protein yang dibuat oleh sel-sel di kelenjar prostat, baik sel normal maupun sel kanker. PSA sebagian besar ada di dalam air mani, tetapi protein ini juga berada di dalam darah. PSA umumnya dilihat pada saat melakukan pemeriksaan ataupun screening kanker prostat, terutama yaitu pada saat tes PSA. Semakin tinggi tingkat PSA yang dimiliki, kemungkinan menderita kanker prostat pun juga akan semakin besar. Yang ketiga adalah skor Gleason. Stadium kanker prostat ini juga ditentukan dengan melihat skor Gleason pada saat dokter melakukan diagnosis dengan biopsi ataupun operasi. Skor ini mengukur seberapa besar kemungkinan kanker itu tumbuh dan juga menyebar dengan cepat. Penentuan skor ini mengacu pada bagaimana sel-sel kanker itu terlihat bila dibandingkan dengan sel-sel prostat normal. Berikut merupakan ketentuan dalam skor Gleason. Yang pertama, skor Gleason 6 atau lebih rendah, artinya sel-sel kanker ini mirip dengan sel sehat atau kanker tingkat rendah. Yang kedua, Gleason 7 artinya sel-sel ini agak mirip dengan sel sehat atau kanker tingkat medium. Dan yang ketiga, Gleason 8, 9, atau 10 artinya sel-sel kanker ini terlihat sangat berbeda dengan sel-sel sehat atau kanker tingkat tinggi.
Skor Gleason tersebut kemudian dikelompokkan kembali ke dalam 5 grade, yaitu semakin tinggi grade-nya akan semakin tinggi pula tingkat keparahannya. Selanjutnya terdapat 4 stadium pada kanker prostat, yaitu yang pertama stadium 1. Kanker prostat pada stadium 1 ini merupakan tahapan kanker yang awal, yaitu pada tahap ini sel kanker biasanya tumbuh lebih lambat dan juga tumor tidak dapat dirasakan pada pemeriksaan colok dubur. Meski tumor dapat dirasakan dan juga dapat dilihat, umumnya hanya berbentuk kecil dan juga berada di satu sisi kelenjar prostat. Sel kanker pun belum menyebar ke kelenjar getah bening terdekat dan juga ke bagian tubuh lainnya. Yang kedua adalah stadium 2. Pada kanker prostat stadium 2 ini, tumor umumnya hanya berada di prostat dan juga belum menyebar ke bagian tubuh lainnya. Tahapan kanker prostat 2 ini terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, stadium 2A. Kanker prostat stadium 2A ini umumnya memiliki tingkat PSA antara 10-20 dengan skor Gleasonnya 6 atau kurang, yaitu pada grade 1. Yang kedua, stadium 2B. Pada stadium 2B, tumor mungkin atau tidak mungkin dirasakan saat DRE atau terlihat melalui USG. Tingkat PSA pada stadium ini kurang dari 20 dan umumnya memiliki skor Gleason 7 atau grade 2. Yang ketiga adalah stadium 2C. Pada stadium ini, tumor mungkin atau tidak mungkin terasa pada DRE dan terlihat melalui USG. Tingkat PSA berada di bawah 20 dengan grade 3 atau 4, skor Gleason 7 atau 8. Yaitu stadium 3. Kanker prostat pada tahap 3 ini termasuk ke dalam stadium lanjut. Pada stadium ini, tingkat PSA-nya sudah mulai tinggi dan tumor sudah mulai bertumbuh lebih besar, tetapi belum menyebar ke kelenjar getah bening dan organ tubuh lainnya. Kanker prostat tahap 3 ini terbagi dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, yaitu stadium 3A. Pada stadium ini, tingkat PSA-nya sudah mulai mencapai angka 20 atau di atasnya dengan skor Gleason 8 atau kurang, yaitu terdapat pada grade 1 hingga 4. Adapun ukuran tumornya sudah mulai tumbuh membesar, tetapi belum menyebar keluar ke kelenjar prostat. Yang kedua adalah stadium 2B. Pada stadium ini, tingkat PSA-nya itu bisa berada pada angka berapapun dengan skor Gleason umumnya berada di grade 1 hingga 4, yaitu skor Gleasonnya 8 atau kurang. Namun sel kanker ini sudah mulai tumbuh di luar prostat dan mungkin telah menyebar ke vesikula seminalis atau ke jaringan di sekitar prostat lainnya, seperti rektum, kandung kemih, dan juga dinding panggul. Yang ketiga adalah stadium 3C. Pada stadium ini, tingkat PSA-nya itu sudah berada pada angka berapapun dengan skor Gleason 9 atau 10, yaitu grade 5, yaitu ukuran tumornya itu bisa beragam, mungkin bisa menyebar ke jaringan sehat di sekitarnya atau tidak. Selanjutnya yang keempat, kanker prostat stadium 4. Kanker prostat stadium 4 ini adalah tahapan kanker paling akhir. Pada stadium ini, tumor umumnya sudah mulai tumbuh semakin membesar dan mungkin atau tidak mungkin telah bertumbuh di jaringan di sekitar prostat. Tahapan kanker prostat ini terbagi ke dalam 2 kelompok, yaitu yang pertama adalah stadium 4A. Pada stadium ini, tingkat PSA dan juga skor Gleasonnya itu bisa berada pada angka berapapun. Sel kankernya pun sudah mulai menyebar ke kelenjar getah bening di sekitarnya, tetapi belum menyebar ke organ tubuh lainnya yang jauh. Yang kedua adalah stadium 4B. Tingkat PSA dan juga skor Gleason pada stadium ini pun bisa berada pada angka berapapun. Penyebaran ke kelenjar getah bening di sekitarnya pun bisa saja terjadi, tetapi bisa juga tidak. Namun pada stadium paling akhir ini, sel kanker sudah mulai menyebar ke organ tubuh lainnya seperti tulang atau organ lainnya yang lebih jauh. Selanjutnya ialah gejala kanker prostat. Kanker prostat mungkin tidak menimbulkan gejala pada tahap awal. Gejala baru akan timbul ketika prostat ini sudah mulai membesar atau mengalami pembengkakan dan mulai mempengaruhi uretra. Jika tahap ini terjadi, biasanya gejala yang terasa yaitu yang pertama, lebih sering buang air kecil, terutama pada saat malam hari. Yang kedua, nyeri atau panas pada saat penis buang air kecil atau ejakulasi. Yang ketiga, merasa kandung kemih selalu penuh. Yang keempat, darah dalam urin atau air mani. Yang kelima, tekanan saat mengeluarkan urin berkurang. Yang keenam, sulit untuk menahan buang air kecil. Selanjutnya ialah patofisiologi kanker prostat. Pasien kanker prostat pada tahap awal atau teralokasinya atau regional hanya mengalami gejala di daerah pelvis.
Biasanya, gejala saluran kemih di bawah timbul akibat perkembangan kanker hingga menekan uretra. Hematuria timbul sebagai akibat sel kanker aktif yang membutuhkan banyak asupan nutrisi sehingga menginduksi atau mendorong terjadinya pembentukan pembuluh darah. Darah ini akan ikut terbawa ke dalam urin serta metabolisme sel kanker terjadi dalam laju yang sangat tinggi sehingga membutuhkan banyak energi. Akibatnya, pasien kanker prostat ini akan seringkali merasa cepat lelah dan juga mengalami penurunan berat badan atau kaheksia. Selanjutnya yaitu pencegahan kanker prostat. Pencegahan kanker prostat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pencegahan primer. Pencegahan tingkat ini dilakukan dengan memperkecil resiko terjadinya kanker prostat, yaitu dengan dilakukannya yang pertama cara mencari, menghindari faktor resiko dan mempromosikan untuk mengurangi faktor tersebut. Yang kedua, menambah pengetahuan masyarakat melalui penyuluhan atau ceramah ataupun penyebaran pamflet ataupun poster. Yang ketiga, menerapkan perilaku hidup yang sehat, gizi seimbang untuk tubuh, berolahraga, tidak merokok, mengurangi konsumsi lemak hewani dan juga produk susu serta membatasi atau tidak konsumsi alkohol. Yang kedua adalah pencegahan sekunder, yaitu dengan melakukan screening atau deteksi dini kanker prostat, yaitu dengan yang pertama pemeriksaan kadar PSA total dan pemeriksaan DRE yang dilakukan setahun sekali. Yang kedua, pemeriksaan utama dalam menegakkan kanker prostat adalah anamnesis perjalanan penyakit, pemeriksaan colok dubur, PSA serum serta ultrasonografi transrektal atau transsubnominal. Dan yang ketiga, pencegahan tersier. Pencegahan tersier memiliki tujuan untuk mengurangi ketidakmampuan penderita serta mengadakan rehabilitasi pada penderita kanker prostat. Di antaranya yang pertama, terapi bifosnat, analgetik dan radiasi lokal diberikan pada penderita kanker prostat stadium lanjut. Nyeri akan dirasakan terutama di daerah tulang yang telah mengalami metastasis dan daerah pelvis. Yang kedua, pemasangan kateter sistomi maupun stent uretra jika penderita kanker prostat itu mengalami obstruksi saluran kemih bawah dan juga atas. Dan yang ketiga, terapi stabilisasi tulang belakang baik bedah maupun non bedah, pemberian kortikosteroid dan juga radiasi jika penderita kanker prostat mengalami kompresi medula spinalis. Dan yang terakhir, terapi dengan drainase manual atau tungkai yang ditinggikan dan pemasangan balutan elastis jika penderita kanker prostat tersebut mengalami limfedema yang menyebabkan keterbatasan penderita untuk berdiri maupun berkemih.